kepada masyarakat Kutai Timur. Yang pertama saya ingin mengajak bahwa ayo kita memilih calon-calon legislatif atau anggota DPR dengan uh, jujur, sesuai dengan hati nurani tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Dan kita harus melihat siapa yang kita harus dukung. Dan harus serius mendukung orang yang betul-betul kita harapkan bisa duduk. Ya, harapan saya Ismaun dari PKS, ya saya berharap mohon dukungannya serta doanya. Mudah-mudahan saya bisa uh, duduk di DPR sehingga apa yang menjadi harapan saya untuk menjadi anggota DPR bisa saya laksanakan sebagaimana tugas dan fungsi daripada anggota DPR itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat subuh. Kenapa saya ngomong begini? Karena video ini juga akan ditonton orang pada saat-saat tertentu. Bisa ditonton pagi, bisa siang, malam, subuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Kali ini saya akan berbicara dengan salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Dapil 1 Kutim. Beliau ini sesungguhnya kader asli PKS dan sekarang kembali lagi ke PKS. Dulu bukan karena dia tidak mencintai PKS, akan tetapi karena ada kesibukan lain. Makanya beliau tidak terlalu mementingkan urusan dunia politik. Ismaun Sirna. Beliau ini Ismaun Sirma. Oh, mohon maaf. Beliau ini adalah salah satu tokoh olahraga yang mengantar olahragawan Kutim sehingga bisa dikenal sampai sekarang, terutama di bidang karate. Beliau mendirikan Persatuan Karate di Kabupaten Kutai Timur tahun 97. Kemudian juga pernah menjadi sekretaris KONI 2 periode. Lalu kemudian sekarang bergabung di partai PKS. Saya sapa dulu tamu saya sini. Assalamualaikum, Om Sirma, Ismaun Sirma. Waalaikumsalam. Saya selalu belibet tuh kalau ngomong Sirna atau Sirma. Sirma. Oh, Sirma, ya. Oke, baik. Pak Ismaun, bisa tidak diceritakan dari awal dulu bagaimana sehingga Anda bisa menggeluti dunia karate itu sebelum kita masuk bicara politik. Karena ini penting nih agar supaya masyarakat juga tahu. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Om WP. Ini kalau saya nggak salah ini yang kedua kalinya masuk ke dapur Om WP. Ya, sebelum kita lanjut berbicara masalah apa yang seharusnya kita bicarakan pada kesempatan ini, saya akan perkenalkan dulu bahwa nama saya Ismaun Sirma. Saya berada di Sangatta ini tahun 94. Oh, tahun 94. Iya, tahun 94. Iya. Sebelum saya ke Sangatta ini, sebenarnya salah satu tujuan saya adalah menyebarkan karate, bela diri, Ya. dimanapun saya berada. Akhirnya ya Tuhan mentakdirkan saya untuk tinggal di Sangatta. Sangatta. Jadi kalau berbicara masalah prestasi atau apa yang saya geluti selama ini, ya saya belajar karate itu sekitar tahun 70-an. Oh, tahun 70-an ya. Iya. Tahun 70-an itu masih SMP itu. SD saya. Oh, SD ya. SD. Iya, 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 iya. Jadi saya di Sangatta ini hijrah lah ceritanya ya, Iya, tahun 94. Dan tahun 94 pula itu saya membuka yang namanya cabang olahraga bela diri. Oh. Namanya Inkado, Indonesia Karate Do. Indonesia Karate Do tahun 94 di Sangatta. Sangatta ini. Dan di karate itu kan ada yang namanya induk.
Ya, Ya, ya. induk itu namanya Porki, Federasi Olahraga apa? Iya, induknya itu Porki. Porki, Nah, Federasi Karate Do Indonesia. Indonesia ya. Iya, 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 iya. Itulah Porki yang saya dirikan di Kutai Timur tahun 97. Mm, mm, Nah, mm. dan saya aktif sejak terakhir itu tahun 2015-16. Oh, Dan sekarang sudah diurus oleh orang lain. iya, iya, Artinya iya. saya juga tidak akan mungkin untuk mengurusi secara terus-menerus. Ada kaderisasi. Ada kaderisasi. Iya, 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 iya. Cuma yang namanya induk bela diri yang di mana saya tercipta itu tetap saat ini. Oh, Saya selaku ketua keluarga Sabuk Hitam Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya. Saya dengar-dengar juga Anda sebagai salah satu pelatih nasional juga. Oh iya, saya punya sertifikat. Ah, ah. Selain pelatih nasional, bahkan sampai kami membawa anak-anak kami ke tingkat internasional Ke dan tingkat pernah juara. Oh, Ah, ah. iya, iya, Dan iya, itu asli anak Kutai Timur. anak Kutai Timur ya? Iya, Anak Kutai Timur yang dibina oleh Pak Ismaun, kemudian bertanding di tingkat nasional dan masuk ke internasional. masuk ke internasional. Dan juara. Dan juara. Wih, luar biasa. Nah, itu. Jadi itu asli Nah, lahir Sangatta, kami latih di Sangatta dari nol. iya, 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 iya. Iya. Kemudian saya juga di dunia karate itu selaku wasit nasional. Sebagai, ya, 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 Ah, ya. iya. Mhm. Dan perlu saya sampaikan juga di sini bahwa sejak saya memberikan ilmu bela diri kepada anak-anak itu, Mm-mm. sampai hari ini tidak ada yang kami pungut biaya untuk latihan itu. Tidak ada ya? Tidak ada sama Luar sekali. Nah, kan biasanya kan begini, Bung Ismaun. Orang ke Sangatta, kan saya tahu ini, Bung Ismaun ini kan dari Sulawesi Selatan, Ya, tepatnya di Palopo. ya. Paloponya juga bagian Kabupaten Luwu Timur Luwu Timur. sekarang Di ini. situ kan Sorako tuh, Ingko. Ya, Sorako ya. Kan biasanya orang ke sini itu untuk kerja di tambang. Ya. Nah, kita ke sini untuk mengajarkan Membawa karate. misi karate itu. Oh. Ya, hampir saya katakan kerja itu nomor 2. Iya, iya, iya. Cuman pada tahun 94 itu kebetulan saya diajak untuk masuk bekerja di Iya. PT Kaltim Primako. Ya, tahun 94 itu pulang saya masuk di sana Iya, di pertambangan. Pertambangan. Ya, iya. Mhm. Ah, Nah, kemudian dalam perjalanannya di dunia olahraga juga saya lihat Bung menjadi sekretaris KONI dan itu 2 periode. Oh, Itu iya. di periode kepemimpinan siapa itu? itu periode kepemimpinan Pak Harpandi, Pak Harpandi. yang pertama. Ah, ah, ah. Terus kedua almarhum Haji Johansa. Oh, iya, iya, Ah. iya, iya, iya. Ya, itu bagian daripada tugas kita sebagai pecinta Iya, olahraga. iya, iya. Iya, saya 2 kali jadi sekretaris itu. Ya, artinya saya hanya berniat bagaimana memajukan olahraga di Kutai Timur ini Kabupaten. secara keseluruhan. Ah, ah, ah. Itu. Jadi ya kita berbaktilah di situ. Iya. Nah, kenapa saya kupas ini agar supaya orang kan mengetahui itu Pak Ismail Sirne itu kemarin ngapain aja sih? Ya. Sekarang mau caleg tuh. Nah, Ya. ini kan bagian daripada rekam jejak bahwa Pak Ismail memiliki rekam jejak di bidang olahraga, bahkan pernah mengangkat olahraga karate di Kabupaten Kutai Timur ini sehingga menjadi juara nasional. Dan saya pikir jarang-jarang juga olahraga kita yang menjadi juara nasional, internasional bahkan. Iya. Ya. Nah, kemudian bergelut di bidang karate, lalu terpikat masuk di dunia politik. Ya. Itu alasannya apa itu? Sehingga Bung Ismail ini mau ikut terjun ke dunia politik. Ya, baik. Kalau berbicara masalah kenapa saya masuk di dunia politik, Ya, sebenarnya sejak Kutai Timur ya, terbentuk, sebenarnya saya sudah masuk di dunia politik. dunia politik ya. Waktu itu saya direkrut oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS, Ya, jadi saya menyatakan bahwa saya ini memang kader PKS. PKS. Iya, 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 Iya. iya. Makanya setelah saya melanglang buana dari tahun ke tahun itu, Ya. ketika saya masuk di PKS kembali, Iya. ada yang menyatakan, Iya. Alhamdulillah Ismail sudah kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan benar, Iya, yang benar. yang benar, Karena iya. masuk ke PKS kembali. Kembali. Sebenarnya kan tidak meninggalkan PKS sebenarnya. Sebenarnya tidak, Iya. cuman karena ya tahu sendiri namanya Iya. politik itu adalah kepentingan. Betul. Ah, Ya.
Tapi sekalipun demikian, ya saya tetap berjalan sebagaimana apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai masyarakat. Iya, 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 Nah, iya. sehingga pada saat ini saya mencoba ingin membaktikan diri melalui partai politik ini. Iya, Siapa tahu saya diberi kesempatan oleh Allah iya. Subhanahu wa taala untuk Amin. bisa duduk di DPRD, Iya, karena saya melihat bahwa apa yang kita lihat secara bersama-sama iya. di khususnya di Kutai Timur ini, Mhm. eh, ya dunia politik itu seakan-akan menentukan arah pembangunan. Nah, 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 nah. Ini Iya, saya bilang iya, tanda iya, kutip ya iya, seakan-akan ya. iya, iya, iya. Dan menurut saya eh, itu versi yang saya copy dari teman-teman. Aha. Seharusnya seorang anggota DPR itu yang menentukan arah pembangunan, bekerja sama dengan pemerintah. Anggota DPR itu sesungguhnya yang menentukan arah pembangunan, kemudian berkolaborasi Berkolaborasi dengan pemerintah pemerintah. yang ada. Iya, luar biasa. Iya, Nah, kemudian dalam perjalanannya kemarin saya tahu persis juga bahwa Pak Ismail itu adalah salah satu relawan ASKB. iya, Iya kan? Di mana-mana orang menyebut bahwa relawan itu kadang-kadang rela dan kadang-kadang melawan. iya, Nah, kemudian Anda masuk di PKS, pasti dekat dengan Bupati Kabupaten Kutai Timur. Apa yang Anda potret dari langkah atau gerakan Pak Bupati ini terkait dengan misi beliau untuk menata Kabupaten Kutai Timur ini? iya. Capaian-capaian Pak Bupati, Pak Ardiansyah Sulaiman, dari sisi yang Anda lihat itu di mana-mana saja tuh. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke sana itu, saya hanya ingin menggambarkan sedikit bahwa sebelum saya kembali ke PKS, Ya, itu ada beberapa partai politik yang me- mau merekrut dan merekrut saya, ya melirik lah. melirik lah Iya, ya. iya, iya, iya. Tapi berjalannya waktu saya memutuskan Mm-mm. saya masuk ke PKS Iya, iya, kembali. iya, iya, Iya. iya. Mhm. Dan berbicara sedikit tadi mengenai masalah saya pernah jadi tim sukses ASKB itu, Ya, ya jujurnya saya tidak mau dibilang tim sukses. ya, Saya ini relawan. relawan. Karena perlu kita ketahui bahwa relawan dengan tim sukses itu jelas beda, Pak. Beda, Beda, betul. iya. Ya, Kalau tim sukses itu ketika dia mensukseskan, dia otomatis menagih, iya, iya, iya. ya kan? Saya ini sudah mensukseskan, tapi saya ini relawan. Relawan itu tidak menagih, Tidak menagih, Pak. tapi kadang-kadang Itu salah. melawan. Bukan melawan. Relawan itu sangat baik kita menempatkan diri, karena ketika kita menjadikan diri kita sebagai relawan dan orang yang kita bantu untuk duduk di atas itu, Ya, itulah tujuan kami. iya, iya, iya. Dan iya, yang iya. paling penting ketika saya bukan tim sukses, saya relawan. Iya, Ketika yang kita dukung itu duduk di atas iya. dan menjalankan tugasnya, mungkin itu ada kesalahan, Mhm. kami sangat berani menegur dan menyampaikan, weh, ini salah, Iya, iya, iya. tolong Iya. diperbaiki, Tolong diluruskan tolong diluruskan. sesuai dengan visi misi. Iya, sesuai dengan visi Iya, misi. iya. Iya, ya seperti saya untuk saat ini kan dengan Pak Bupati dikatakan dekat, ya dekatlah. Tapi kalau ada keperluan saya kan pasti bicara dengan beliau. Iya. Saya tidak segan-segan Mhm. sama beliau Iya, iya. untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan yang Iya, ada di Kutai iya, Timur. iya, Nah, iya. berkenaan dengan apa yang menjadi visi dan misi seorang Pak Ardiansyah waktu jadi calon bupati, Iya, ya saya melihat sampai 2 hari yang lalu saya keliling iya, iya. di zona 1 dengan di zona 2 ini. Iya. Ya alhamdulillah pembangunan itu bisa dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai Timur ini khususnya di zona 1 itu overload. Kenapa saya katakan overload? Kemarin saya sebut bahwa seandainya ada lubang tikus bisa dibuatkan Iya. parit, maka dibuatkan juga parit Iya. lubang tikus itu. Iya, jadi bukan hanya seperti itu. Iya, iya. Saya jujur saya melihat bahwa ada beberapa pekerjaan Mhm.
baik itu dari PU maupun Perkim itu ada pekerjaan yang notabene tidak punya perencanaan. Iya, iya, Itu iya. yang saya sayangkan Iya, sedikit iya, saja. iya, iya, iya. Iya, dan detailnya di sini mungkin tidak perlu kita sampaikan. Iya. Yang jelasnya saya punya temuan seperti itu. Nah, ini bagusnya Anda sebagai kader PKS mampu mengkritisi persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan pembangunan. Iya, Kan biasanya kader partai itu sangat risih itu mengkritisi apalagi bupatinya orang PKS misalnya iya, kan. Nah, kita butuhkan seorang politisi yang begini, berani ngomong bahwa ini Pak tidak ada perencanaannya nih betul. atau Iya, kurang perencanaannya nih iya, sehingga menghambat pembangunan di bawah nih. iya. Nah, kira-kira perencanaan bagian mana tuh yang Anda lihat tuh? Ya, seharusnya sesuatu pembangunan itu tentu kan harus ada perencanaannya. Iya. Sehingga ketika dikerjakan ya tentu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di tempat pembangunan itu. Ya kan contoh pembuatan semenisasi. Ya. Ada yang membuat begitu saja tanpa memperhitungkan akibatnya. Ya, Ya. contoh tergenangnya air. Iya, 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 iya. Nah, terus yang kemudian ada juga saya melihat bahwa kualitas daripada pembangunan itu sendiri itu ada. Saya tidak bilang banyak, Ya. tapi ada yang tidak memenuhi kualitas. Ada beberapa kegiatan proyek yang tidak memenuhi standar sebagaimana yang dibuat oleh konsultan mereka, Iya. speknya itu. Saya nggak tahu apakah kalau dia punya konsultan tidak seperti itu. Ya di sinilah lemahnya kita yang namanya pengawasan. Iya, iya. Terutama mungkin dari Perkim Iya. atau PU. Iya, iya, iya. Ini jangan sampai masyarakat diberi sarana tapi ternyata menjadi suatu permasalahan. Akhirnya tidak efisien tidak gitu, efisien. Tidak efisien. Nah, anggaran yang disampaikan ke situ atau dibuatkan ke situ akhirnya tidak mencapai sasaran. Iya. Dan ini saya sudah menyampaikan di beberapa media sosial termasuk FB atau grup. Iya. Saya harus sampaikan. Dan ini akan sampai ke bupati. Iya, iya, betul. Saya nggak mau tahu. Iya. Artinya ya kita sebagai masyarakat ya harusnya seperti itu. Terlepas sebagai kader partai politik. Iya, terlepas dari. Apalagi partai politiknya merupakan partai politik yang di situ ada bupatinya. Iya. Sekalipun. Iya, iya, iya. Menjawab tadi pertanyaan dari Om Epe, kenapa saya tertarik dengan politik? Itu tadi saya nyambung bahwa sebenarnya sudah lama saya berpolitik. Iya. Cuman saya harus banyak belajar karena politik itu kata orang kotor. Tapi ada juga yang bilang politik itu baik. Iya. Dan menurut ajaran kita sebagai seorang Muslim, saya sebagai seorang Muslim, wajib ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi saya tertarik dengan dunia politik itu sejak dari dulu. Dan untuk saat ini saya akan mencoba masuk ke dalam dunia politik untuk menjadi caleg di Partai Keadilan Sejahtera ini. Kenapa saya pilih? Karena saya melihat bahwa pertama jujur, saya melihat kepemimpinan Pak Ardiansah Sulaiman ini betul-betul saya berani katakan lain daripada yang lain. Iya. Artinya perbedaan dengan pemimpin yang lain itu sangat kelihatan perbedaannya. Sangat kelihatan perbedaannya. Jadi kalau mengenai masalah tata kelola pemerintahan ini, cuma sayangnya saya nggak punya data, tapi saya hanya bisa berbicara apa adanya saja. Ya, jadi beliau sangat komitmen dalam suatu visi. Termasuk ya itu tadi pembangunan yang ada di Kutai Timur ini dengan adanya anggaran yang besar. Beliau sangat mendukung adanya pembangunan di Kutai Timur ini. Saya melihat beliau ini banyak perhatian ke kecamatan-kecamatan. Dan itu sangat wajar. Di sini juga saya mau sampaikan bahwa kenapa saya tertarik masuk di sini, supaya saya juga ingin menyampaikan bahwa
pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bawah tangan Bapak Haji Ardiansah Sulaiman itu Mhm. sebenarnya sudah berjalan. Iya, Sudah berjalan iya, sebagaimana iya, iya. mestinya. Ya tentunya dengan wakilnya kan, Iya, dengan betul. Pak Kasmidi Iya, Bulang, iya. karena beliau kita sudah pernah jadi relawannya Iya, 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 iya. sampai beliau. Kenapa saya masuk ke sini Mhm. supaya masyarakat juga tahu. Karena sepanjang saya ini caleg, Iya. sepanjang saya jalan itu ada aja masyarakat menyampaikan ke saya bahwa apa sih yang dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dalam hal Nah, ini Pak Ardiansah. iya, iya, iya. Jadi ya saya harus jelaskan, tapi itu kan cuma sekelompok kecil. Iya, betul. Yang mudah-mudahan melalui media ini Betul, betul. eh, banyaklah masyarakat yang bisa mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini di bawah kendali Bapak Bupati Kutai Timur, Iya. Bapak Ardiansah, itu sudah berjalan Mhm. sebagaimana mestinya. Iya, Memang tidak 100% apa yang kita kehendaki betul. yang harus dibangun oleh Iya. pemerintah. Karena Iya. Kutai Timur ini luas sekali, Luas, Pak. betul. Sangat luas sekali. Mhm. Dan itu perlu masyarakat tahu bahwa semua butuh proses. Iya. Iya. Dalam 5 tahun, hampir 5 tahun terakhir ini, saya pikir saya sangat bangga menjadi masyarakat Kutai Timur Iya. di bawah kepemimpinan Pak Ardiansah Sulaiman. Di Dan saya secara pribadi, Iya. terlepas dari sebagai kader PKS Iya. atau orang PKS, Iya. saya berharap ke depannya Mhm. beliau, Pak Ardiansah itu bisa melanjutkan eh, pembangunan di Kutai Timur ini dengan catatan, Iya. ya kita akan memilih Pak Ardiansah kembali untuk bisa menjadi bupati berikutnya lagi. Iya, 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 Ya iya, itu iya, itu iya. harapan saya secara pribadi. Iya, 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 iya. Nah. Ini kampanye sudah ini. Ah, Tapi tidak apa-apa. Itu kan iya, apresiasi dari Pak Ismaun iya, betul. sebagai kader partai politik. Semua kader partai politik tentu menginginkan pimpinannya itu menjadi salah satu bupati atau calon bupati yang ada di Iya, Kabupaten Jawa Timur. betul. Golkar juga demikian. Golkar itu kita kan sudah lihat tuh di mana tuh di baju-baju Ya, calon-calon anggota DPR-nya tertulis di situ Kasmidi Bulang Bupati tahun 2024. iya, Sebagai kader partai PKS wajar menyampaikan itu juga. betul. Iya. Ya, dan tidak melanggar. Dan tidak Ya, melanggar. ya. Dan saya terus terang sampai hari ini saya punya harapan mereka berdua beliau ini masih tetap bekerja bersama Ya. untuk membangun Kutai Timur Iya, ini. iya, iya. Persoalan nanti siapa dengan siapa mau jadi bupati atau wakil bupati, Iya. ya biarlah waktu yang Yang menentukan. menentukan. Iya, 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 iya. Nah, cuman karena kebetulan saya kader PKS, Iya. ya saya harus berbicara PKS. Betul, betul, betul. Dan saya betul. harus memunculkan siapa jagoan saya Iya, kan, iya, ke iya, depannya. iya. Dan saya tidak mau dikatakan wah terlambat loh. Iya. Nah, Aha. jadi saya harus menyampaikan pada kesempatan ini kan gitu. Anda pandai betul melihat momentum di mana orang lain belum bersuara, Anda sudah suarakan gitu. Iya, Dan momentumnya di podcast ini, karena jujur saja podcast ini ditonton oleh sebagian besar masyarakat Kutai Timur. ya, Kita tahu kan, masyarakat kita sudah rata-rata memiliki HP dan sebagainya. betul. Apalagi masyarakat dapil 1, dapil 2, kemudian dapil 4, dapil 5 di kota-kota mereka itu sudah luar biasa tuh. Sebagai salah satu contoh konkret, waktu saya diajak oleh dinas PUPR ke Sandaran, Iya, masih jauh itu orang sudah manggil tuh, Om BP, Om BP. Saya pikir di mana saya kenal orang ini. iya, 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 iya. Saya dekati, Anda kenal saya di mana? Kan Om yang selalu ngomong di podcast. Iya. Itu artinya podcast Sitian ini diterima di lapisan masyarakat. Nah, tadi dengan figur Pak Ardiansah Sulaiman akhirnya sekarang fokus di PKS. Ya kan? Nah, kemudian ada suara yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi bahwa Pak Ardiansah Sulaiman di tahun 2024 didorong lagi menjadi salah satu calon bupati Kutai Timur Iya, salah satu. untuk melanjutkan program-program pembangunan Iya. yang sekarang sudah mulai terlihat progresnya yang sangat Iya. luar biasa. Iya, karena secara logika saja bahwa ketika pemimpin itu berganti tentunya kan kebijakannya itu akan berganti. Iya, 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 iya. Ya kami berharap apa yang menjadi program bupati saat ini, Mhm. dalam hal ini Pak Ardiansah, eh,
kita semua masyarakat bisa berharap akan berkelanjutan sehingga mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Iya, iya, iya. Ya, tentunya kan seperti itu. Mhm. Jadi intinya di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat, terutama di zona 1 ini, Iya. yaitu tadi, Mhm. apa sih yang dibangun oleh pemerintahan saat ini? Iya, iya, iya. Nah, pada kesempatan ini saya menyatakan bahwa pemerintah saat ini lagi giat-giatnya membangun Kutai Timur Iya. secara merata. Merata, ya. Nah, kita bisa melihatlah. Mhm. Memang pernah saya menyatakan bahwa yang paling penting dibutuhkan saat ini adalah tentang bagaimana menghindari banjir. Nah, sekarang ini di mana-mana namanya drainase itu sudah dibuat. Iya, iya, iya. Ada iya, yang besar sesuai dengan kondisi kondisi tempat jalan. tersebut. Betul. Iya. Jadi sekali lagi saya ingin menjawab bahwa pembangunan saat ini di bawah kendali Bupati Kutai Timur dan Wakil Bupati Kutai Timur Ya. itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Itu Sesuai sebenarnya dengan visi misi Visinya. mereka ketika ingin maju menjadi Iya. bupati. Mm-mm. Ada bagian hal yang saya sepakat terkait dengan misalnya tadi dikatakan hampir merata di seluruh kecamatan. Iya. Saya menyaksikan sendiri. Iya. Saya turun sendiri. Kebetulan beberapa proyek-proyek multi-years yang dijalankan oleh pemerintahan Kabupaten Kutai Timur itu sudah berjalan dengan baik. Iya. Walaupun banyak juga yang masih pesimis apakah bisa selesai tepat waktu Iya. atau tidak. Nah, itu tadi Ya, program berjalan itu yang harus diteruskan. Artinya harapan saya secara kader maupun secara sebagai masyarakat, ya saya berharap pembangunan yang ada sekarang ini, yang kemungkinan nanti belum selesai, pemimpin yang ada kita sekarang ini sudah sampai waktunya, Ya. itu bisa berkelanjutan sebagaimana tujuan program itu sendiri. betul. Iya. Jadi ya saya berharap juga kepada masyarakat kita di Kutai Timur agar bisa lebih memahami bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya bukanlah berarti hanya satu titik saja. Iya, iya. Itu harus merata. Betul. Harus Betul. merata karena di sini kalau mau jujur sejak tahun 2000-an ke atas itu sudah kami menikmati Iya, listrik, betul. air dan Iya. segalanya. Aha. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di sana? Iya. Dan setahu saya dan Om Evi pasti tahu bagaimana pemerintahan Kabupaten Kutai Timur saat ini sangat giat-giatnya membangun fasilitas umum di Kecamatan-kecamatan. kecamatan-kecamatan. Iya. Iya. Ya, memang bahwa masih banyak juga teriakan-teriakan masyarakat kita di desa-desa terkait dengan fasilitas listrik. Tetapi kita juga melihat bahwa ada banyak kerjasama Bupati Kutai Timur saat ini, Bupati Kutai Timur dan Wakil Bupati Kutai Timur itu terkait dengan listrik. Katakanlah di daerah Sandaran itu. Iya. Sudah ada kerjasama itu dengan perusahaan apa itu untuk yang menurut pihak terkait yang bekerja sama dengan bupati atau pemerintahan Kabupaten Kutai Timur itu tahun 2024 sudah bisa nyala tuh di sana tuh di Sandaran. Ya, insya Allah itu saya sempat ikuti beritanya. Iya, 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 iya. insya Allah itu akan kami sebagai masyarakat terus mendorong Iya, iya. pemerintahan dalam hal ini untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Iya. Termasuk saya baru baca beritanya bahwa tahun 2024 itu kenyamukan insya Allah akan dianggarkan langsung oleh dari anggaran untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan di Kenyamukan. Iya. Tahun ini sudah ada masuk tuh Sudah ada anggarannya masuk, tuh, sudah ya. ada. Kemudian DPR RI juga mendorong tuh, Haji Iya. Irwan mendorong Haji Irwan, ya. untuk penyelesaian jalan penghubung itu. Kemudian di situ juga ada dorongan dari CSR KPC. Betul, Ya. ya, betul. Mungkin yang dimaksud dengan anggaran untuk 2024 itu memperluas area Area, ya. daripada pelabuhan Kenyamukan itu. Betul. Karena bagaimanapun juga ini yang selalu dinanti-nantikan masyarakat Iya, ini. betul. Pembangunan Kenyamukan itu digagas awal oleh Awam Paro, kemudian dilanjutkan oleh Isra Nur. Isra Nur. Iya kan? Yang kebetulan waktu itu juga berpasangan dengan Pak Ardiansah Sulaiman. Kita beberapa tahun akhirnya blank terkait dengan pembangunan Kenyamukan itu. Karena Iya. banyak persoalan-persoalan yang dihadapi Kutai Timur. Iya, iya. Terutama persoalan anggaran. Betul. Dulu ada anak muda kita yang luar biasa itu menggugat persoalan pemotongan dana bagi hasil di pusat itu. Iya. Haji Irwan waktu itu menggugat Iya, itu. iya. Dia membawa sebuah lembaga atau organisasi G20 Mei itu menggugat itu. Tapi sekarang alhamdulillah lambat tahun akhirnya
kita mendapatkan berkah. Berkahnya adalah perkebunan kelapa sawit yang dulunya kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ, sekarang sudah Iya. luar biasa itu kontribusi apa hasil kelapa sawit itu kepada peningkatan APBD kita. Iya. Sehingga orang bertanya, kok APBD-nya Kutai Timur kok tinggi? Iya. Ya bukan persoalan kenapa tinggi, ya karena memang ada 800.000 hektar kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur ini. Ditambah dengan tambang-tambang misalnya kan. Iya. Nah hanya persoalannya ke depan, kalau tambang ini habis, ini juga yang harus dipikirkan pemerintah Betul. sebenarnya. Iya. Jangan sampai terlena dengan hasil-hasil yang seperti itu. Nah ketika tambang tutup, mau dikemanakan masyarakat itu? Betul. Nah itu yang harus dipikirkan sebenarnya langkah konkret di pemerintahan ke depan. Betul. Iya kan? Nah sekarang ini kan mereka ini pemerintahan ini AKB ini fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pertanian saya lihat itu. Iya. Nah di tahun depan, tahun 2024 itu kita punya anggaran 9,1 sekian triliun. Iya. Itu luar biasa besarnya. Luar biasa. Dan Bupati Kutai Timur menyatakan bahwa 50% dari anggaran itu untuk digunakan infrastruktur. Iya. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Iya, jadi kembali kita berbicara masalah pelabuhan Kenyamukan itu. Iya, iya. Saya pernah bergabung dengan beberapa tokoh masyarakat dan LSM Iya. sebelum KPC menandatangani kontrak Iya, itu. iya, iya. Saya ikut di DPR itu hering-hering Aha, dengan DPR. Salah satu yang paling kami ngotot untuk menuntut bahwa setelah penandatanganan Mm-mm. kontrak KPC itu, kami sangat berharap supaya pelabuhan Kenyamukan itu Iya, 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 iya. Iya, diberi bantuan Mm-mm. melalui dana CSR. iya, iya. Ya kan? Ya alhamdulillah saya dalam hal ini kesempatan ini saya mengakui bahwa memang benar-benar KPC membantu dalam hal ini. Iya, iya. Ya itu iya. tadi salah satu antisipasi orang yang ada di Kutai Timur ini ketika Iya. tambang sudah habis. Sudah habis. Nah, bagaimana perekonomian selanjutnya? Iya, Nah, iya. untuk salah satu hal yang kecil barangkali untuk mengantisipasi itu tentunya kita harus membangun pelabuhan. Pelabuhan ya, ya. Nah, pelabuhan itu sangat besar manfaatnya. Sangat besar Sangat itu. besar. Iya, iya. Perekonomiannya itu sangat dampaknya sangat baik sekali Betul, jika betul. itu ada. Mhm. Dan ya kita berharap mudah-mudahan tahun 2024 Iya. sudah bisa ditempati Iya. transaksi jembatan itu. Nah, itu akan menjadi sebuah legacy Betul. yang ditinggalkan pemerintahan ASKB ini ketika di 2024 itu pelabuhan Kenyamukan itu bisa dioperasikan. Betul. Kalau itu masih gagal dioperasikan, itu akan menjadi bulan-bulanan masyarakat tuh. Betul. Nah, Iya kan? Nah, makanya sebagai partai pendukung, sebagai kader PKS, ya melalui forum ini, melalui podcast ini, saya pribadi meminta kepada Bung Ismail itu terus mendorong Bupati Kabupaten Kutai Timur, terus mendorong Pak Kasbini Bulang agar fokus benar-benar menyelesaikan persoalan pelabuhan itu. ya, betul. Sekarang, apalagi sekarang ini, ya kan? Ada anggaran dari pusat, Betul. ada APBD masuk, ada CSR KPC masuk, apalagi, Iya. ya kan? Yang harus ditunggu. Seharusnya sudah mulai melakukan eksekusi pembangunan itu sebenarnya. Iya. Iya, makanya itu salah satu harapan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk duduk di Iya, dewan. iya, Ini saya akan mendorong terutama yang namanya pembangunan yang ada di Kutai Timur. iya, iya, Itu iya, saja. iya, iya, Jadi salah satunya ya itu harus selesai. iya. Iya. Mhm. Nah, oleh karena itu saya mau juga memesankan bahwa berharap kepada masyarakat Kutai Timur ini Iya, kiranya agar serius memilih calon-calon pemimpin utamanya yang ada di Sangatta ini. iya, 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 iya. Karena ketika kita memilih pemimpin yang baik, Iya, insya Allah hasilnya pun baik. betul. Itu, Iya, ya kan? Jadi termasuk pemilihan anggota DPR ini iya, kan iya, iya, iya. masyarakat harus cerdas, Mhm. ya, dalam hal memilih calonnya. Calonnya. Karena kita berharap calon-calon yang akan duduk di atas itu betul-betul bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan rakyat Kutai Timur. Mhm. Ya tentunya kan dalam pembangunan juga Iya. dalam hal ini. Nah, kembali tadi ada pernyataan dari masyarakat.
ya kan, tanda petik tidak semua juga masyarakat Ya, tidak sebenarnya. membuat pernyataan itu bahwa politik itu kotor. Iya, Sebenarnya politik itu bukan kotor. bukan kotor. Yang kotor itu politisinya. Politisi. Iya kan? Ya, Sehingga itu yang saya mau sampaikan. sehingga ada yang menyatakan begini. Kalau orang-orang baik tidak terjun ke dunia politik, maka diisi oleh orang-orang jahat. Nah, kita mengharapkan orang-orang baik ini menjadi caleg. Kemudian orang-orang baik ini dinilai oleh masyarakatnya, dilihat rekam jejaknya, seperti Pak Ismail tadi. Jelas rekam jejaknya salah satunya adalah bagaimana meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Kutai Timur. Dan sudah berhasil mengangkat citra karate Kabupaten Kutai Timur ke tingkat internasional. Iya. Iya kan? Nah, ini rekam jejak yang harus direkam oleh masyarakat. Tentu ketika duduk lebih leluasa mendorong pembangunan olahraga di Kabupaten Kutai Timur ini Iya. melalui kebijakan-kebijakan yang ada di DPR Itu itu. tentunya salah satunya Iya, itu iya, yang kita iya. harus dorong. Iya, iya, iya. Ah, Mhm. itu. Jadi itulah salah satu kenapa saya tertarik dan terdorong untuk masuk ke dunia politik dan menjadi caleg saat ini. Iya. Iya. Nah, itu kan Pak Ismail nomor 7 ya? Nomor 7. Nomor 7. Berarti calegnya PKS kali ini full tank. Ya, Full tank. Ya. Dan banyak juga saya dengar suara-suara bahwa kalau di Dapil 2 ini untuk Dapil 1 atau Dapil 1 ini PKS itu bisa dapat 2 loh. Bisa dapat 2. Ya kan? ya menurut versi kami Iya. di PKS sendiri. Iya, iya, iya. Ya insya Allah harapan kami dan ini ternyata bukan hanya kami yang memprediksi. Iya. Bukan 1 ke 2. Bahkan kami prediksikan dan maksimalkan 2 ke 3. Wih, Insya Allah. luar biasa ya. Iya. Berarti ada 2 kursi lebih. Ya, Nah, kemudian kursi lebih ini mungkin bisa disitulah kita bertaruh nanti. di perhitungan ketiga. Iya, di perhitungan ketiga. Wih, luar biasa semangat Karena PKS. kita kan tahu bahwa nilai harga kursi pertama itu kan Iya. berapa, Iya, iya. kedua dan ketiga. Iya, iya. Disitulah yang kita harus memperjuangkan itu. Iya, iya, iya. Dan insya Allah saya yakin secara pribadi, insya Allah bisa. Bisa dapat 3. Bisa dapat 3. Iya, saya juga melihat tuh, mengamati juga sih bahwa kader-kader atau caleg-caleg PKS ini betul-betul bekerja keras sih. Dan hebatnya kami di PKS ini tidak ada saling sikut menyikut lah ya. Tidak ada. Istilahnya itu tidak memancing dalam satu kolam. Tidak memancing dalam satu. Punya basis masing-masing. Punya basic masing-masing. Bahkan ketika saya melakukan kunjungan Iya. dan ada masyarakat menyebut di situ, saya tinggal memperkuat saja. Saya tidak akan mempengaruhi dia, bilang, "Enggak usah dia, saya lah." Iya, iya, iya. Tidak, kami saling menguatkan. Iya. Itu kelebihan yang ada di PKS yang Iya, saya lihat. iya, iya, iya. Gitu. Nah, memang seharusnya caleg-caleg ini dalam satu wilayah itu sangat rugi kalau mereka itu memancing dalam satu kolam. Apalagi di internal mereka sendiri baku hantam. Ya, Itu tidak memperbesar suara sebenarnya. ya, betul. Tidak akan memperbesar suara, bahkan mengecilkan suara. Karena di PKS ini ya mohon maaf saya ingin menyampaikan bahwa selain sebagai kami menjalankan politik, itu juga kami menjalankan dakwah, Pak. Ya, politik dan dakwah. Dakwah. Iya kan. Itu Kalau Roma Irama kan irama dan dakwah. Iya, irama dan dakwah. Kalau PKS politik dan Politik dakwah. dan dakwah. Luar biasa. Jadi ketika yang lain merupiah, Ya. kami hanya merukiah saja. Oh. Jadi tolong dibedakan. Beda ya? Rukiah dengan rukiah. Wis. Iya. Jadi kalau yang lainnya merupiah, Ya, caleg PKS merukiah. merukiah. Itu. Jadi pendekatannya pendekatan Iya, pendekatan keagamaan. keagamaan ya. Hmm. Ya, namun tidak kita menutup mata juga bahwa pemilih di Kutai Timur ini ya biasalah klasik ya. Ya. Persoalan klasik itu. Hmm. Ya, tinggal kita bagaimana mensiasatinya itu sehingga masyarakat itu bisa kita rukiah. Iya, 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 Iya iya, kan? iya. Kita harus memberikan pengertian tentang politik itu sendiri. Iya, 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 iya. Karena itu tadi banyak yang menyatakan wah itu politik kotor, Iya, ya kan? iya, iya, iya. OMP sudah menyampaikan bahwa politik itu bagus. Iya, Politik itu bagus. iya, Politik itu bukan saja persoalan parit yang dipikirkan. betul.
Akan tetapi persoalan garam juga dipikirkan. Iya, betul. Bukan hanya persoalan pelabuhan kenyamukan saja dipikirkan. Iya kan? Akan tetapi persoalan pembangunan infrastruktur dari desa ke kecamatan juga dipikirkan oleh politisi. Wajib itu dipikirkan itu. Kalau politisinya benar-benar ingin daerah ini terbangun dengan baik. Betul. Iya kan? Nah, itu kan intinya kan di situ. Iya, betul. Nah, ini kan kira-kira ya, kalau saya memberikan pertanyaan ke Bung Ismaun ini. Dari awal pemerintahan ASKB ini sampai sekarang ya, ini kan tidak sampai 5 tahun. Iya. Paling 4 tahun aja. 4 tahun aja ya. Progres pembangunan sesuai dengan visi misi yang dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati, itu Anda berikan angka berapa? Ya, kalau saya melihat secara keseluruhan, baik secara langsung saya melihat sendiri, Iya, maupun saya membaca berita-berita yang ada di Kutai Timur iya, ini, iya. itu saya bisa memberikan nilai apa yang menjadi visi misi mereka berdua, Iya. itu sudah berjalan di atas 60%. Oh, di atas Di 60%. atas 60%. Iya. Itu. Saya nggak bisa juga ngasih, nggak munafik juga, Betul. mau kasih 80% Iya, juga. iya. Karena kenapa? Ini proses. Iya. Ini proses. Mhm. Karena yang namanya proyek itu butuh waktu. Betul. Butuh waktu. Butuh penataan. Butuh penataan. Butuh keahlian-keahlian di dinas Betul. masing-masing. Iya. Nah, yang menjadi persoalan yang kita tangkap sekarang ini bahwa banyaknya kegiatan proyek itu juga banyak yang masih pelaksana di dinas PUPR katakanlah atau di Perkim itu masih kurang tenaga ahli di bidang. Sangat banget. Iya. Saya ngakuin itu karena Iya. kenapa? Banyak pembangunan yang ada di Kutai Timur ini tidak terawasi Ya, oleh iya, mereka. iya. Seharusnya kan diawasi. Betul. Iya. Iya kan? Dan kalau saya mau apa adanya, Iya. saya bisa menunjukkan mereka bahwa ini loh. Tidak sesuai dengan spek. Tidak sesuai dengan spek. Ya kemarin juga ada yang bertanya ke saya itu. Dia bilang, Om, bagaimana caranya melaporkan proyek misalnya pembuatan seminisasi tetapi tiba-tiba hancur tuh. Hancur, iya. Saya bilang laporkan ke apa itu? Ada di Bukit Pelangi itu, bagian pengawasan itu kan. Kemudian di situ kan ada BPK. Laporkan aja di situ. Iya. Kalau perlu bawa videonya, bawa fotonya, sampaikan atau sampaikan langsung ke bupati. Iya kan? Agar supaya jangan sampai uang yang setengah mati dikumpul dari tenaga rakyat ini Iya. disia-siakan oleh Sia-siakan pekerja. Pekerja itu Iya. sendiri, iya. Ya itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak punya perencanaan sehingga pembangunan itu sendiri bukannya malah membuat masyarakat senang karena ada pembangunan itu, justru menjadi resah. Iya. Contoh saja, Mhm. sebuah pekerjaan seminisasi itu kalau kering itu berdebu, Ah, ya kan? Kalau sudah berdebu, saya juga ini pernah, saya juga masih Kontraktor. tahu kontraktor. Iya. Kalau berdebu itu saya sudah tahu dan kita sudah sama-sama tahu. Berarti pekerjaan itu tidak Kualitasnya sesuai dengan spek. Tidak sesuai, iya. Nah, seharusnya begini. Kalau melihat seperti itu, ini untuk himbauan juga kepada masyarakat Kutai Timur nih. Kalau Anda ingin pekerjaan Anda bagus atau wilayah Anda bagus, laporkan kontraktor yang tidak sesuai dengan spek pekerjaannya. Iya. Itu saya punya dokumen dan ketika itu suatu saat akan dibutuhkan saya akan munculkan. Iya. Saya tidak segan-segan. Iya. Apakah itu kesalahannya dari tata kelola pemerintahan Pak Ardiansyah? Iya. Saya nggak mau tahu. Itu Iya. salah. Iya. Benar. Katakanlah yang salah kalau itu salah. Kalau itu salah. Iya. Walaupun kita tahu bahwa banyak yang pasti membenci, tapi suatu saat dia akan mencari kita. Iya. Betul. Iya, Ya apa yang kita lihat itu kan untuk kepentingan rakyat. Betul. Iya. Bukan untuk kepentingan elektoral seorang Ismaun, tetapi itu untuk kepentingan rakyat. Dan satu hal yang menjadi perhatian saat ini saya, Pak Om WP, Ya, salah satu tugas saya tidak diperintahkan oleh siapa, tapi karena saya menjadikan itu temuan ya. mengenai masalah CSR. Nah, Pengelolaan CSR saat ini itu sangat tidak jelas, sangat lemah. sangat lemah. Jelas peruntukannya CSR itu terlepas dari bantu macam pelabuhan ya. Iya. Itu saya
bisa menggarisbawahi sudah tidak benar pengelolaannya. Dan kemudian untuk pengelolaan CSR itu khusus di Kutai Timur ini itu pengelolanya seharusnya kan bupati. Iya. Yang langsung ada aturannya, ada perbubnya, ada turunannya. Jadi untuk saat ini jujur saja bahwa saya mencari beberapa bukti agar saya bisa mengambil suatu kesimpulan. Dan apabila itu memang dimanfaatkan tidak benar, saya akan melaporkan kepada siapa yang harus saya laporkan. Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai masyarakat. Bukan siapa-siapa ya, bukan sebagai kader PKS atau sebagai caleg, tidak. Sebagai masyarakat. Karena setelah saya baca benar-benar CSR itu, terutama dari PT Kaltim Primakol itu, jika betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka Kutai Timur khususnya di Sangatta ini tidak perlu APBD, Pak. Tidak perlu APBD. Saking besarnya dan kebutuhan di Kota Sangatta ini berapa sih? Iya kan? Ya, saya bersyukur salah satu bantuan CSR itu ya parit di depan itu. Tetapi ya bersyukurlah itu kalau parit itu dilakukan oleh pemerintah daerah itu anggarannya besar. Tetapi ya namanya masyarakat sini yang kerjakan sendiri, paritnya bagus, anggarannya kecil, tetapi volume pekerjaannya bisa 3 kali lipat daripada volume pekerjaan yang ada di Perkim. Begitu. Iya. Karena masyarakat sendiri yang kerjakan. Bukan dikerjakan oleh kontraktor. Betul. Iya kan? Jadi saya sendiri sudah 2 kali mendapatkan anggaran CSR itu. Pertama paret, saluran air itu, dan saat ini bisa dicek itu belum ada yang cuil. Karena memang betul-betul kami yang mengerjakan, bukan keuntungan yang kami kejar di sana. Itu dia. Tapi bagaimana daerah kita itu sendiri bagus. Terus kedua jalan. Semenisasi itu beda dengan dari pemerintahan. CSR itu harus punya dilapisi dengan besi warmesin. Kalau nggak ada besinya, ditolak. Itu bedanya. Nah, dan kualitasnya memang dijamin. Nah, memang beberapa tahun ini saya lihat progres pembangunan yang melalui dana CSR itu agak tersendat-sendat. Saya tidak tahu apakah memang pihak KPC-nya yang tidak ada uang, ya kan? Atau pelaksananya yang tidak serius mengurus persoalan itu. Itu kan masih tanda tanya juga. Ya, jadi yang kalau soal itu saya berhubungan langsung dengan orang CSR. Jadi orang CSR menyatakan bahwa saya pernah pertanyakan kenapa nggak ada anggaran untuk perbaikan sesuai dengan peruntukannya CSR. Bahwa itu ada yang skala prioritas. Jadi saya pikir kalau diurus itu sudah diurus, cuman kadang peruntukannya ya mohon maaf tidak sesuai. Tidak sesuai. Iya. Ini bagus dibahas ini, bahas tersendiri masalah CSR ini. Sebenarnya sudah banyak yang ingin ngomong persoalan CSR itu sebenarnya. Hanya saya tahan. Sebab membahas CSR ini itu ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap. Apalagi di tahun politik kan? Tahun politik. Tapi kalau saya bukan berani atau tidak, saya hanya melihat fakta yang ada. Jadi saya bisa menyampaikan. Nah, kembali ke persoalan yang Pak Ismail katakan tadi, ya kalau benar kita katakan benar. Katakan benar. Kalau salah kita katakan salah. Oke, Pak Ismail. Tadi kita sudah secara secuil sebenarnya memotret aktivitas atau progres pembangunan Kabupaten Kutai Timur ini di bawah kepemimpinan ASKB. Iya kan, Ardiansa Sulaiman dan Kasmini Bulang. Kita harapkan juga masyarakat Kutai Timur juga mengharapkan, partai-partai politik juga mengharapkan kedua tokoh ini betul-betul sejalan membangun daerah ini sampai penghujung pemerintahan mereka. Itu harapan kita. Ya. Nah, Pak Ismail, sebelum kita akhiri podcast ini, saya mempersilakan Pak Ismail untuk menyampaikan harapannya kepada masyarakat Dapil 1 terkait keberadaan Pak Ismail sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Dapil 1 dari Partai PKS nomor urut 7. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang pertemuan terakhir ini kepada masyarakat Kutai Timur. Yang pertama saya ingin mengajak bahwa ayo kita memilih
calon-calon legislatif atau anggota DPR dengan jujur, sesuai dengan hati nurani tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Dan kita harus melihat siapa yang kita harus dukung. Dan harus serius mendukung orang yang betul-betul kita harapkan bisa duduk. Ya, harapan saya Ismaun dari PKS, ya saya berharap mohon dukungannya serta doanya. Mudah-mudahan saya bisa duduk di DPR sehingga apa yang menjadi harapan saya untuk menjadi anggota DPR bisa saya laksanakan sebagaimana tugas dan fungsi daripada anggota DPR itu sendiri. Itu aja barangkali. Oke, baik Pak Ismaun. Sebelum saya akhiri, saya beri tips terkait dengan politik. Bahwa banyak masyarakat kita menyatakan bahwa politik itu kotor. Sesungguhnya politik itu kotor. Politik itu adalah jalan pengabdian untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Iya. sebagai wakil mereka kalau mereka masuk sebagai anggota DPR, baik di kabupaten kota maupun provinsi dan pusat. Satu contoh konkret yang sudah kita lihat bagaimana seorang anggota DPR berjuang untuk meningkatkan infrastruktur di Kalimantan Timur. Contohnya, walaupun berbeda partai, tetapi kita harus mengapresiasi langkah konkret anggota DPR dari Partai Demokrat, Haji Irwan, yang betul-betul telah memberikan baktinya kepada Kalimantan Timur. Kita mengharapkan Pak Ismaun juga kalau terpilih sebagai kader Partai PKS memberikan baktinya kepada Kutai Timur sesuai dengan bidang atau komisi yang nanti ditempati di DPR. Politik itu kotor. Yang kotor adalah politisinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.